Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfia Safitri dengan NIM A1H12420. Di sini saya akan memaparkan materi terkait filsafat pendidikan dari bab 1 sampai dengan bab 5 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD, MPD. Baik, kita langsung saja pada pembahasan selanjutnya, yakni bab 1 dengan judul Ruang Lingkup Filsafat Ilmu, di mana pada bagian A yaitu ruang lingkup objek kajian filsafat. Filsafat adalah disiplin yang berusaha memahami berbagai aspek kehidupan dan juga realitas. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita lihat beberapa bidang utama dalam ruang lingkup objek kajian filsafat yang dapat membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Yang pertama ada antologi. Antologi ini adalah studi tentang apa yang ada di dunia ini. Dalam antologi kita bertanya apa itu keberadaan dan apa yang membuat sesuatu itu menjadi nyata. Dengan mempelajari antologi, kita berusaha memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita, baik yang dapat kita lihat maupun yang tidak terlihat, seperti ide dan juga konsep. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi ini adalah analisis tentang pengetahuan dan bagaimana kita bisa mengetahuinya. Di sini kita mengeksplorasi pertanyaan seperti apa itu pengetahuan dan bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar. Epistemologi membantu kita memahami proses berpikir kita dan cara kita memperoleh informasi, serta bagaimana kita dapat membedakan antara pengetahuan yang valid dan sekedar kepercayaan. Ketiga, ada etika. Etika ini adalah kajian tentang moralitas, yaitu apa yang dianggap baik dan juga buruk. Dalam etika, kita sering bertanya, apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang membuat tindakan kita benar ataupun salah. Dengan mempelajari etika, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari dan memahami nilai-nilai yang mendasari tindakan kita. Keempat, ada estetika. Estetika ini adalah studi tentang seni dan juga keindahan. Dalam estetika, kita bertanya, apa sih yang membuat sesuatu itu indah dan bagaimana kita bisa merasakan sebuah seni. Dengan memahami estetika ini, kita dapat lebih menghargai karya seni dan pengalaman estetis yang kita temui dalam hidup kita, serta kita dapat memahami bagaimana seni mempengaruhi emosi dan juga pikiran kita. Yang kelima ada logika. Logika adalah fokus pada prinsip-prinsip penalaran dan bagaimana kita membangun sebuah argumen. Dalam logika, kita mengeksplorasi pertanyaan seperti bagaimana sih kita bisa berpikir dengan benar dan apa yang sebenarnya membuat argumen itu menjadi kuat. Dengan mempelajari logika, kita dapat berpikir secara kritis, menganalisis argumen, dan membuat kesimpulan yang tepat berdasarkan informasi yang ada. Yang keenam, sekaligus poin terakhir pada kajian lingkup objek kajian filsafat, yaitu filsafat politik, di mana filsafat politik ini adalah analisis tentang kekuasaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam masyarakat. Di sini kita bertanya mengenai apa sebenarnya keadilan itu dan bagaimana seharusnya pemerintah berfungsi. Dengan mempelajari filsafat politik, kita dapat memahami bagaimana masyarakat diatur dan apa yang membuat suatu sistem pemerintahan baik yang buruk, dan bagaimana kita dapat berkontribusi pada keadilan sosial. Kesimpulan dari ruang lingkup objek kajian filsafat ini adalah mencangkup berbagai aspek penting dalam kehidupan kita
Dengan memahami bidang-bidang ini, kita dapat lebih baik dalam berpikir, membuat keputusan, dan juga menghargai dunia di sekitar kita. Filsafat ini juga membantu kita untuk tidak hanya bertanya, tetapi juga mencari jawaban yang mendalam tentang eksistensi, pengetahuan moralitas, keindahan, penalaran, dan struktur masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bagian B, yaitu pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang dari filsafat yang berfokus pada pemahaman dasar-dasar, asumsi, dan juga implikasi yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Dalam filsafat, kita tidak hanya melihat apa yang dipelajari oleh ilmu, tetapi juga bagaimana ilmu itu bekerja dan apa yang mendasarinya. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas beberapa unsur utama yang menjadi fokus dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi dalam konteks filsafat ilmu berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang ada dalam realitas. Ini berarti kita mencoba memahami apa yang dapat dianggap sebagai objek atau entitas yang ada di dunia ini. Misalnya, kita bisa bertanya, apakah hanya benda fisik yang ada atau ada juga konsep dan ide yang juga memiliki keberadaan. Kedua, ada epistemologi, di mana epistemologi ini adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas sumber dan validasi maksudnya validitas pengetahuan. Di sini kita mengeksplorasi pertanyaan seperti dari mana sih pengetahuan itu berasal, dan juga pertanyaan bagaimana sih kita bisa yakin bahwa apa yang kita ketahui itu benar. Ini penting karena dalam ilmu kita perlu memahami bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan bagaimana kita dapat membedakan antara pengetahuan yang valid dan yang tidak valid. Poin ketiga yaitu aksiologi, di mana aksiologi ini berhubungan dengan nilai-nilai dalam konteks ilmiah. Ini mencangkup pertanyaan tentang apa yang dianggap penting dalam penelitian dan bagaimana nilai-nilai mempengaruhi cara kita melakukan ilmu. Misalnya, kita bisa bertanya, apa sih nilai-nilai etis yang harus dipertimbangkan dalam penelitian ilmiah? Atau bagaimana nilai-nilai sosial mempengaruhi arah penelitian ilmiah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dari filsafat ilmu, di mana tujuan utama dari filsafat ilmu adalah untuk memahami metode ilmiah yang digunakan dalam penelitian, mengkaji batasan-batasan ilmu, dan bagaimana menyediakan kerangka evaluasi untuk klaim ilmiah. Dengan memahami filsafat ilmu, kita dapat lebih kritis dalam menilai informasi ilmiah yang kita terima, seperti memahami konteks dan implikasi dan pengetahuan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan. Dari pembahasan tadi kita bisa menarik kesimpulan secara keseluruhan, yaitu filsafat ilmu itu membantu kita untuk tidak hanya menerima pengetahuan ilmiah, tetapi juga untuk memahami bagaimana pengetahuan itu dibangun, apa yang mendasarinya, dan juga bagaimana nilai-nilai mempengaruhi penelitian. Dengan demikian, filsafat ilmu memberikan kita alat untuk berpikir lebih dalam tentang ilmu pengetahuan dan perannya dalam kehidupan kita. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai persamaan dan juga perbedaan tentang filsafat ilmu. Ketika kita membahas filsafat ilmu dan juga ilmu pengetahuan, ada beberapa persamaan dan juga perbedaan yang penting untuk kita pahami. Untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaannya, mari kita lihat lebih dekat secara bersama-sama.
Yang pertama kita akan membahas tentang persamaan filsafat ilmu, yaitu mencangkup tujuan mencari kebenaran. Baik filsafat ilmu maupun ilmu pengetahuan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Keduanya berupaya untuk memahami dan juga menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia. Mereka ingin memberikan penjelasan yang akurat tentang realitas dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia tersebut. Persamaan yang kedua ada pada metode analisis. Keduanya menggunakan metode analisis yang melibatkan logika dan pemikiran kritis. Dalam filsafat ilmu, kita menganalisis asumsi dan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan. Sementara dalam ilmu pengetahuan, kita menganalisis data dan hasil penelitian untuk menarik kesimpulan. Persamaan yang ketiga adalah berbasis pada data. Filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan sama-sama memerlukan data untuk mendukung sebuah argumen mereka. Dalam filsafat ilmu, data digunakan untuk mendiskusikan dan menganalisis asumsi-asumsi yang mendasari dari sebuah ilmu tersebut. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, data itu adalah inti dari penelitian dan juga eksperimen. Sekarang kita akan membahas perbedaan dari filsafat ilmu, yaitu perbedaan pertama terletak pada fokusnya, di mana filsafat ilmu itu fokusnya adalah pada dasar-dasar dan asumsi yang mendasari ilmu pengetahuan. Ini mencangkup pertanyaan tentang apa yang dianggap sebagai pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu dibangun. Sedangkan ilmu pengetahuan itu fokusnya adalah pada pengumpulan data dan pengujian data. Ilmu pengetahuan ini berusaha untuk mengamati, mengukur, dan juga menguji fenomena untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Perbedaan yang kedua itu terletak pada pendekatannya. Pendekatan pada filsafat ilmu yaitu bersifat kritis dan juga reflektif. Ini berarti bahwa filsafat ilmu itu mendorong kita untuk berpikir secara mendalam tentang asumsi dan juga implikasi dari ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu pendekatannya bersifat empiris dan eksperimental. Ilmu pengetahuan mengandalkan pengamatan dan eksperimen untuk menguji hipotesis dan juga mendapatkan hasil yang dapat diukur. Perbedaan yang ketiga itu terdapat pada hasil. Hasil dari filsafat ilmu ini adalah teori dan pemahaman konseptual. Ini memberikan kerangka kerja untuk pemahaman bagaimana ilmu pengetahuan beroperasi dan apa yang mendasarinya. Sedangkan hasil dari ilmu pengetahuan itu adalah penemuan dan aplikasi praktis. Ini mencangkup penemuan baru, teknologi, dan solusi untuk masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Dari penjelasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa dengan memahami persamaan dan perbedaan antara filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan, kita dapat lebih menghargai bagaimana kedua disiplin ini saling melengkapi. Filsafat ilmu memberikan landasan teoritis dan juga reflektif untuk ilmu pengetahuan. Sementara ilmu pengetahuan memberikan data dan penemuan yang konkret. Keduanya penting dalam upaya kita untuk memahami dunia dan mencari sebuah kebenaran. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab kedua, yaitu dengan judul Sejarah Perkembangan Ilmu, di mana poin pertama yaitu dengan pembahasan landasan ilmu pada zaman Yunani.
Pada zaman Yunani kuno, pemikiran tentang alam semesta mulai berkembang dengan sangat pesat, dan ini dikenal sebagai filsafat alam. Filsafat alam adalah pemikiran awal yang mencoba menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita tanpa bergantung pada mitos atau kepercayaan yang tidak rasional. Beberapa filsuf terkenal yang mempelopori pemikiran ini adalah Thales, Anaximander, dan juga Heraklitus. Yang pertama ada filsuf alam, di mana filsuf alam ini dipelopori oleh Thales yang sering dianggap sebagai filsuf pertama. Dia berpendapat bahwa air itu adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Ia mencoba menjelaskan alam semesta dengan cara yang rasional, bukan berdasarkan sebuah mitos. Anaximander yang merupakan murid Thales mengemukakan gagasan tentang apeiron atau berhinggaan sebagai sumber segala sesuatu. Sementara itu Heraklitus yang terkenal dengan pandangannya bahwa segala sesuatu selalu berubah, dan ia mengatakan bahwa tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Kedua ada rasionalisme, di mana pada masa ini terdapat pendekatan yang kuat pada rasionalisme, di mana akal dan juga logika dianggap sebagai sumber pengetahuan yang utama. Filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles itu memainkan peran penting dalam mengembangkan pemikiran ini. Socrates misalnya dikenal karena metode dialektikanya yang menggunakan dialog dan debat untuk mencapai kebenaran. Ia percaya bahwa dengan bertanya dan berdiskusi, kita dapat mengenali pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai konsep. Ketiga ada kontribusi Plato dan Aristoteles. Plato sebagai murid Socrates mengembangkan teori tentang dunia ide, di mana ia berpendapat bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan dan juga filosofi dalam mencapai pengetahuan sejati. Aristoteles, murid Plato, memberikan kontribusi yang sangat signifikan dengan mengklasifikasi ilmu pengetahuan menjadi berbagai disiplin. Ia membagi ilmu pengetahuan menjadi beberapa kategori, termasuk logika, fisika, biologi, dan juga etika. Aristoteles juga mengembangkan metode ilmiah awal yang berfokus pada observasi dan analisis. Dari penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan landasan ilmu pada zaman Yunani itu sangatlah penting dalam perkembangan pemikiran rasional dan juga ilmiah. Filsuf-filsuf seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles itu tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pemahaman kita tentang alam semesta, tetapi juga membentuk dasar bagi metode berpikir kritis yang masih digunakan hingga saat ini. Pemikiran mereka membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern dan membantu kita memahami dunia dengan cara yang lebih logis dan juga sistematis. Kita masuk pada materi bagian B dengan judul perkembangan ilmu pada zaman Islam. Zaman Islam, terutama pada abad pertengahan, dikenal sebagai masa keemasan bagi
perkembangan ilmu pengetahuan. Pada periode ini, banyak ilmuwan Muslim yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai disiplin ilmu. Untuk mengetahui bagaimana itu, mari kita bahas beberapa poin penting dalam perkembangan ilmu pada masa ini. Yang pertama ada matematika, di mana salah satu tokoh terkemuka dalam bidang matematika ini adalah Al-Khwarizmi, yang sering disebut sebagai Bapak Aljabar. Ia mengembangkan konsep aljabar dan juga algoritma yang merupakan dasar bagi banyak metode matematis yang kita gunakan saat ini. Karya-karyanya seperti Alkitab Al-Mukhtasar, Alkitab Al-Mukhtasar fi Hasab Aljabar wal Mukabalah tidak hanya memperkenalkan istilah aljabar, tetapi juga ia memberikan solusi sistematis untuk berbagai masalah matematis. Kontribusinya sangat penting dalam mengembangkan matematika sebagai disiplin ilmu yang terpisah. Kedua, ada astronomi. Dalam bidang astronomi, ilmuwan seperti Al-Battani dan Al-Farabi melakukan pengamatan dan juga perhitungan yang sangat akurat. Mereka memperbaiki model geosentris yang sebelumnya digunakan dengan melakukan pengukuran yang lebih tepat terhadap posisi bintang dan juga planet. Al-Battani misalnya menghasilkan tabel astronomi yang sangat akurat dan mengembangkan metode untuk menghitung posisi matahari dan juga bulan. Karya-karya mereka menjadi referensi penting bagi astronomi di Eropa pada masa selanjutnya. Ketiga adalah kedokteran. Dalam bidang kedokteran, Ibnu Sina yang dikenal di barat sebagai Avicenna menulis karya monumental yang berjudul Al-Qanun fi Al-Tibb. Buku ini menjadi rujukan penting dalam bidang kedokteran selama berabad-abad, tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di Eropa. Dalam karyanya, Ibnu Sina menghubungkan pengetahuan medis dari berbagai tradisi, termasuk Yunani dan juga India, serta menambahkan pengamatannya sendiri. Ia juga memperkenalkan konsep-konsep penting dalam diagnosis dan pengobatan yang masih relevan hingga saat ini. Keempat, ada pusat pengetahuan. Salah satu pusat pengetahuan yang paling terkenal pada masa ini adalah Bait Al-Hikmah di Baghdad. Institusi ini berfungsi sebagai pusat studi dan penerjemahan karya ilmiah dari berbagai budaya, termasuk Yunani, Persia, dan juga India. Di Bait Al-Hikmah, para ilmuwan dan filsuf berkumpul untuk berdiskusi, melakukan penelitian, dan menerjemahkan teks-teks penting. Ini menciptakan lingkungan yang subur bagi pertukaran ide dan juga inovasi, yang mendorong kemajuan di berbagai disiplin ilmu. Yang kelima ada filsafat dan ilmu pengetahuan. Selain perkembangan dalam bidang sains dan matematika, para filsuf Muslim seperti Al-Ghazali dan Ibnu Rushd juga memberikan kontribusi penting dalam menghubungkan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Mereka membahas hubungan antara akal dan juga wahyu, serta bagaimana keduanya dapat saling melengkapi dalam pencarian sebuah kebenaran. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari penjelasan tadi yaitu perkembangan ilmu pada zaman Islam tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga mendorong kemajuan di berbagai disiplin ilmu.
para ilmuwan muslim dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan juga filsafat membentuk dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Masa keemasan ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi dan pertukaran ide dalam menciptakan pengetahuan yang lebih dalam dan juga komprehensif. Dengan demikian, warisan ilmiah dari zaman Islam tetap relevan dan berpengaruh hingga saat ini. Selanjutnya pada bagian C, yaitu kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Zaman Renaissance yang berlangsung dari abad ke-14 hingga ke-17 merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan juga seni. Pada masa ini terjadi kebangkitan minat terhadap pengetahuan dan eksplorasi yang mendalam terhadap dunia. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat beberapa kemajuan penting yang terjadi selama periode ini. Yang pertama ada teori heliosentris oleh Copernicus. Salah satu penemuan paling revolusioner pada zaman Renaissance ini adalah teori heliosentris yang diajukan oleh Nicolaus Copernicus. Sebelumnya, model geosentris yang menempatkan bumi di pusat alam semesta dominan dalam pemikiran ilmiah. Namun, Copernicus berargumen bahwa matahari adalah pusat dari sistem tata surya dan bumi sebagai planet lainnya berputar mengelilinginya. Teori ini tidak hanya mengubah cara kita memahami posisi bumi dalam alam semesta, tetapi juga membuka jalan bagi pemikiran baru dalam astronomi. Kedua, ada kemajuan dalam astronomi oleh Vesalius. Di bidang kedokteran, Andreas Vesalius melakukan penelitian mendalam tentang anatomi manusia. Dalam karyanya yang terkenal yaitu De Humani Corporis Fabrica, Vesalius melakukan diseksi tubuh manusia dan menggambarkan struktur anatomi dengan sangat rinci. Karyanya menantang banyak mitos dan kesalahan yang telah beredar selama berabad-abad, dan ia menekankan pentingnya observasi langsung dalam studi kedokteran. Ini menjadi langkah awal menuju pemahaman yang lebih akurat tentang tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemajuan ilmu pada zaman modern. Zaman modern yang dimulai dari abad ke-17 hingga saat ini melanjutkan kemajuan yang dicapai selama Renaissance melalui revolusi ilmiah yang signifikan. Beberapa tokoh kunci dan perkembangan penting selama periode ini yaitu meliputi yang pertama Galileo Galilei. Galileo adalah salah satu ilmuwan terkemuka yang berkontribusi besar terhadap perkembangan metode ilmiah. Ia melakukan eksperimen dan pengamatan yang mendukung teori heliosentris Copernicus dengan menggunakan teleskop. Galileo mengamati bulan, planet, dan bintang, serta menemukan bahwa permukaan bulan tidak halus seperti yang diyakini sebelumnya. Penemuan-penemuan ini menantang pandangan tradisional dan memperkuat pendekatan empiris dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua ada Isaac Newton. Isaac Newton adalah tokoh sentral dalam revolusi ilmiah yang mengembangkan hukum gerak dan juga hukum gravitasi universal. Karya terkenalnya yaitu filosofi natural
Principia dan Matematika, yang menjelaskan bagaimana benda-benda bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Newton juga mengembangkan metode ilmiah yang sistematis, yang mengutamakan observasi, eksperimen, dan juga penalaran logis. Kontribusinya tidak hanya mengubah sebuah fakta, tetapi juga memberikan dasar bagi banyak disiplin ilmu yang lainnya. Ketiga, ada pengembangan metode ilmiah. Selama zaman modern, metode ilmiah ini menjadi semakin terstruktur dan diakui sebagai cara yang sah untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Metode ini melibatkan langkah-langkah seperti pengamatan, pengajuan hipotesis, eksperimen, dan juga analisis data. Pendekatan ini memungkinkan ilmuwan untuk menguji ide-ide mereka secara sistematis dan menghasilkan penemuan yang dapat diandalkan. Dari pembahasan yang saya paparkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kedua periode ini, yaitu Renaissance dan juga modern, menandai transisi penting dari pemikiran feodal yang lebih bersifat dogmatis ke pemikiran rasional dan empiris. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan selama zaman Renaissance seperti teori heliosentris tadi dan kemajuan dalam anatomi membuka jalan bagi revolusi ilmiah yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Galileo dan juga Newton. Dengan perkembangan metode ilmiah ini, ilmu pengetahuan menjadi lebih terstruktur dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya mendorong kemajuan di berbagai disiplin ilmu hingga saat ini. Perkembangan ini tidak hanya mengubah cara kita memahami dunia, tetapi juga membentuk dasar bagi teknologi dan juga inovasi modern yang kita nikmati sekarang ini. Kita masuk pada pembahasan poin D, yaitu kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer pada abad ke-20 hingga kini ditandai oleh kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Beberapa aspek pentingnya yaitu meliputi yang pertama, revolusi teknologi informasi, di mana penemuan komputer dan internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan mengakses informasi. Kedua, ada bioteknologi, di mana kemajuan dalam genetika termasuk penyeditan gen seperti CRISPR ini telah membuka peluang baru dalam kesehatan, pertanian, dan juga penelitian ilmiah. Ketiga, ada ilmu pengetahuan alam, di mana penemuan dalam fisika seperti teori relativitas dan juga mekanika kuantum serta eksplorasi luar angkasa telah memperluas pemahaman kita tentang alam semesta. Keempat, ada kesehatan dan medis, di mana inovasi dalam pengobatan, vaksin, dan teknologi medis telah meningkatkan harapan hidup dan kualitas kesehatan global. Kelima, ada sustainabilitas dan lingkungan, di mana penelitian tentang perubahan iklim dan energi terbarukan semakin penting dalam menghadapi sebuah tantangan lingkungan. Secara keseluruhan, zaman kontemporer ditandai oleh integrasi ilmu pengetahuan dengan kehidupan sehari-hari serta tantangan etika
dan sosial yang muncul dari kemajuan tersebut. Sekarang kita masuk pada bab 3, yakni dengan judul pengetahuan dan ukuran kebenaran. Bagian A yaitu definisi pengetahuan dan jenis-jenisnya. Pengetahuan adalah pemahaman, informasi atau keterampilan yang diperoleh melalui berbagai cara, seperti pengalaman, pendidikan, atau penelitian. Pengetahuan ini mencakup berbagai elemen, termasuk fakta, konsep, prinsip, dan juga teori yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita dan membuat keputusan yang tepat. Kemudian ada jenis-jenis pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan teoritis atau epistemik. Pengetahuan ini berkaitan dengan pemahaman konsep dan teori yang mendasari suatu bidang ilmu. Misalnya dalam ilmu fisika, pengetahuan teoritis mencangkup hukum-hukum fisika dan prinsip-prinsip dasar yang menjelaskan fenomena alam. Pengetahuan ini sering diperoleh melalui studi dan pembelajaran formal. Yang kedua ada pengetahuan praktis atau pragmatik. Berbeda dengan pengetahuan teoritis, pengetahuan praktis ini adalah keterampilan dan kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman langsung. Contohnya, seorang koki yang mahir memasak memiliki pengetahuan praktis tentang teknik memasak yang tidak selalu diajarkan dalam sebuah buku. Pengetahuan ini sangat berguna dalam situasi kita sehari-hari. Jenis pengetahuan yang ketiga ada pengetahuan empiris. Pengetahuan ini diperoleh melalui observasi dan pengalaman langsung. Misalnya, seorang ilmuwan yang melakukan eksperimen untuk mengamati hasilnya akan mengumpulkan pengetahuan empiris. Pengetahuan ini sangat penting dalam penelitian ilmiah karena didasarkan pada data dan fakta yang dapat diuji. Jenis pengetahuan yang keempat ada pengetahuan aksioma, di mana pengetahuan aksioma ini adalah pengetahuan yang dianggap benar dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. Contohnya dalam matematika, pernyataan seperti 2 ditambah 2 sama dengan 4 itu adalah aksioma yang diterima secara universal. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi pengembangan teori dan konsep lainnya. Yang kelima ada pengetahuan tersimpan. Pengetahuan tersimpan ini adalah pengetahuan yang dapat dengan mudah diungkapkan, dituliskan, dan juga dibagikan kepada orang lain. Contohnya termaksud buku, manual, dan juga dokumen yang berisi informasi yang jelas dan juga terstruktur. Pengetahuan ini sangat mudah diakses dan dipahami oleh orang lain. Yang keenam ada pengetahuan tersembunyi. Berbeda dengan pengetahuan yang tersimpan tadi, pengetahuan tersembunyi ini adalah pengetahuan yang sulit untuk diungkapkan atau juga dituliskan. Ini seringkali melibatkan intuisi, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh melalui praktik. Contohnya, seorang seniman mungkin memiliki pengetahuan tersembunyi tentang teknik melukis yang tidak dapat diajarkan secara langsung. Jenis pengetahuan yang terakhir adalah pengetahuan sosial, di mana pengetahuan sosial ini mencangkup pemahaman tentang interaksi manusia, norma, nilai, dan budaya dalam masyarakat. Ini termaksud pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, memahami dinamika kelompok, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial. Pengetahuan ini sangat penting dalam membangun hubungan dan berfungsi dalam masyarakat. Dengan memahami berbagai jenis pengetahuan ini, kita dapat lebih baik dalam mengelola informasi dan keterampilan yang kita miliki, serta meningkatkan kemampuan kita dalam berbagai aspek kehidupan.
Sekarang kita masuk pada poin B dengan judul hakikat dan sumber pengetahuan. Hakikat pengetahuan merujuk pada sifat dasar dan esensi dari pengetahuan itu sendiri. Dalam konteks filsafat, hakikat pengetahuan sering dibahas dalam cabang yang disebut epistemologi. Epistemologi ini adalah studi yang tentang asal, sifat, dan batasan pengetahuan. Dalam hal ini, beberapa pertanyaan yang sering diajukan adalah seperti apa itu pengetahuan, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu, apa yang membedakan pengetahuan dari opini atau kepercayaan, dan yang lainnya. Dengan memahami hakikat pengetahuan, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan kedalaman dari apa yang kita ketahui dan bagaimana kita memperoleh pengetahuan tersebut. Sekarang kita masuk pada sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan merujuk pada cara atau metode di mana pengetahuan diperoleh. Berikut ini adalah beberapa sumber pengetahuan yang umum dan diakui dalam filsafat. Pengetahuan yang pertama ada pengalaman atau biasa didengar empirisme. Pengalaman adalah salah satu sumber pengetahuan yang paling mendasar. Melalui pengalaman, kita mengamati dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Misalnya, seorang anak belajar tentang sifat air dengan bermain di dalam kolam. Pengalaman langsung ini memberikan pemahaman yang lebih dalam dan konkret tentang fenomena yang ada. Dalam empirisme ini, pengetahuan dianggap valid jika didasarkan pada pengalaman yang dapat diamati dan juga diuji. Sumber yang kedua ada akal atau rasionalisme. Rasionalisme ini adalah pandangan bahwa pengetahuan dapat diperoleh melalui pemikiran dan juga logika. Dalam hal ini, akal dianggap sebagai sumber utama pengetahuan. Misalnya dalam matematika. Dalam matematika kita dapat mencapai kesimpulan yang benar melalui proses berpikir logis tanpa perlu mengandalkan pengalaman langsung. Rasionalisme ini menekankan pentingnya dedukasi dan penalaran dalam memperoleh suatu pengetahuan. Ketiga ada intuisi. Intuisi adalah kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu secara langsung tanpa melalui proses berpikir yang sangat panjang. Ini seringkali muncul sebagai perasaan atau juga insting yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Misalnya, seseorang mungkin memiliki intuisi bahwa suatu keputusan adalah yang terbaik meskipun tidak ada bukti yang jelas. Intuisi seringkali berperan dalam pengambilan keputusan dan kreativitas. Keempat, ada wahyu. Wahyu ini merujuk pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengungkapan ilahi dan spiritual. Dalam banyak tradisi agama, wahyu dianggap sebagai sumber pengetahuan yang berasal dari Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Misalnya, kitab suci. Dalam kitab suci, berbagai agama seringkali dianggap sebagai wahyu yang memberikan petunjuk dan kebenaran tentang kehidupan dan juga moralitas. Yang kelima ada tradisi dan juga budaya. Tradisi dan budaya juga merupakan sumber pengetahuan yang penting. Pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita, praktik, dan norma sosial membentuk cara kita memahami bagaimana dunia. Misalnya, nilai-nilai budaya yang diajarkan dalam keluarga atau komunitas dapat mempengaruhi pandangan seseorang tentang kehidupan dan interaksi sosial. Sumber pengetahuan yang terakhir adalah diskusi dan argumentasi.
Diskusi dan argumentasi ini adalah cara di mana pengetahuan dapat diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Melalui dialog, kita dapat berbagi ide, mempertanyakan asumsi, dan menguji sebuah argumen. Proses ini dapat memperluas pemahaman kita dan membantu kita melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Diskusi yang konstruktif seringkali menghasilkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih dalam. Nah, dengan memahami hakikat dan sumber pengetahuan, kita dapat lebih bijaksana dalam mencari dan mengevaluasi informasi yang kita terima, serta meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir kritis dan membuat sebuah keputusan yang tepat. Sekarang kita masuk pada poin C dengan judul ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran ini merujuk pada kriteria atau standar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu proposisi atau pernyataan dapat dianggap benar. Dalam filsafat, terdapat beberapa teori dan pendekatan yang berbeda mengenai ukuran kebenaran. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa teori tersebut. Yang pertama ada teori korespondensi, di mana teori korespondensi ini menyatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan fakta atau realitas di dunia. Dengan kata lain, sebuah proposisi dianggap benar jika mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, pernyataan salju berwarna putih dianggap benar jika dalam kenyataannya salju memang berwarna putih. Teori ini sering digunakan dalam konteks ilmu pengetahuan dan juga observasi. Kedua ada teori koherensi, di mana teori koherensi ini berpendapat bahwa kebenaran suatu proposisi ditentukan oleh konsistensinya dengan sistem kepercayaan atau proposisi lain yang sudah ada. Dalam pandangan ini, sebuah pernyataan dianggap benar jika ia dapat diintegrasikan dengan baik di dalam jaringan pengetahuan yang lebih luas. Misalnya dalam matematika, sebuah teorema dianggap benar jika ia konsisten dengan teorema yang sudah diterima. Ketiga ada teori pragmatik. Teori pragmatik ini menekankan bahwa kebenaran suatu pernyataan itu ditentukan oleh konsekuensi praktisnya. Dalam hal ini, sebuah proposisi dianggap benar jika ia memberikan hasil yang berguna atau efektif dalam praktik. Misalnya dalam konteks pengambilan keputusan, sebuah strategi dianggap benar jika ia berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Teori ini lebih fokus pada aplikasi dan hasil daripada kesesuaian dengan fakta atau konsistensi. Teori selanjutnya ada teori konsensus. Teori konsensus ini berpendapat bahwa kebenaran ditentukan oleh kesepakatan atau konsensus di antara individu atau kelompok. Dalam pandangan ini, sebuah proposisi dianggap benar jika mayoritas orang setuju dengan pernyataan tersebut. Misalnya dalam konteks sosial dan politik. Suatu ide atau nilai dianggap benar jika diterima secara luas oleh masyarakat. Teori ini menyoroti pentingnya dialog dan interaksi sosial dalam menentukan kebenaran. Teori yang kelima ada teori deflasi. Teori deflasi ini berargumen bahwa pernyataan tentang kebenaran tidak memiliki makna yang lebih dalam daripada pernyataan itu sendiri. Dalam pandangan ini menyatakan bahwa P adalah benar, sama dengan hanya mengatakan P. Dengan kata lain, kebenaran tidak memerlukan penjelasan tambahan atau kriteria yang kompleks.
Teori ini menekankan kesederhanaan dan memahami suatu kebenaran. Teori terakhir ada teori relativisme. Teori relativisme ini menyatakan bahwa kebenaran bersifat relatif dan tergantung pada konteks, budaya, ataupun perspektif individu. Dalam pandangan ini, apa yang dianggap benar oleh suatu kelompok atau individu mungkin tidak dianggap benar oleh orang lain. Misalnya, nilai-nilai moral dapat bervariasi antara budaya yang berbeda dan kebenaran dalam konteks tersebut dapat berbeda-beda pula. Teori ini menantang pandangan absolut tentang kebenaran. Nah, dengan memahami berbagai teori mengenai ukuran kebenaran ini, kita dapat lebih kritis dalam mengevaluasi pernyataan dan proposisi yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga membantu kita untuk menghargai keberagaman pandangan dan juga pendekatan dalam memahami sebuah kebenaran. Sekarang kita sampai pada poin terakhir pada bab 3 ini, yaitu dengan judul bagian D, klasifikasi dan hierarki ilmu. Nah, klasifikasi dan hierarki ilmu ini merujuk pada pengelompokan dan pengaturan berbagai disiplin ilmu berdasarkan karakteristik, objek kajian, dan metodologi yang digunakan. Klasifikasi ini sangat penting karena membantu kita memahami hubungan antara disiplin ilmu, memudahkan dalam studi, serta mendukung penelitian yang lebih terarah dan juga sistematis. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengklasifikasikan dan mengatur ilmu. Yang pertama ada klasifikasi berdasarkan objek kajian. Klasifikasi ini mengelompokkan ilmu berdasarkan objek atau fenomena yang menjadi fokusnya pada kajian. Misalnya, ilmu pengetahuan yang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ilmu alam, ilmu sosial, dan juga ilmu humaniora. Kita akan membahas ilmu alam terlebih dahulu, di mana ilmu alam itu mempelajari fenomena alam dan hukum-hukum yang mengaturnya seperti fisika, kimia, dan juga biologi. Yang kedua ada ilmu sosial. Ilmu sosial ini mempelajari interaksi manusia dan masyarakat seperti sosiologi, psikologi, dan juga ekonomi. Ilmu yang ketiga ada ilmu humaniora, di mana ilmu ini mempelajari aspek-aspek kemanusiaan dan budaya seperti sejarah, filsafat, dan juga sastra. Kedua ada klasifikasi berdasarkan metodologi. Klasifikasi ini mengelompokkan ilmu berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data. Misalnya seperti ilmu kuantitatif, ilmu kualitatif, dan juga ilmu campuran. Kita akan membahas yang pertama yaitu ilmu kuantitatif, di mana ilmu ini menggunakan metode statistik dan pengukuran untuk menganalisis data seperti dalam penelitian sosial yang menggunakan survei. Yang kedua ada ilmu kualitatif. Ilmu kualitatif ini menggunakan metode deskriptif dan analisis mendalam untuk memahami fenomena seperti wawancara dan studi kasus dalam sosiologi. Ketiga ada ilmu campuran, di mana ilmu ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif tadi untuk mendapatkan suatu pemahaman yang lebih komprehensif. Klasifikasi selanjutnya ada hierarki ilmu. Hierarki ilmu ini merujuk pada pengaturan disiplin ilmu dalam tingkatan yang berbeda, biasanya berdasarkan tingkatan kompleksitas dan abstraksi. Dalam hierarki ini, ilmu dapat dibagi menjadi 3,
Yang pertama yaitu ilmu dasar, yang kedua itu ilmu terapan, dan yang ketiga ada ilmu interdisipliner. Kita akan membahas poin pertama dulu, yaitu ilmu dasar. Ilmu yang berfokus pada prinsip-prinsip fundamental dan teori dasar seperti matematika dan juga fisika. Kedua adalah ilmu terapan. Ilmu ini menerapkan prinsip-prinsip dari ilmu dasar untuk memecahkan masalah praktis seperti teknik dan juga kedokteran. Yang ketiga itu adalah ilmu yang menggabungkan dua atau lebih disiplin ilmu untuk memahami fenomena yang kompleks seperti biokimia atau gabungan biologi dan juga kimia, atau psikologi sosial, gabungan psikologi dan juga sosiologi. Klasifikasi selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan tingkat abstraksi, di mana klasifikasi ini mengelompokkan ilmu berdasarkan tingkat abstraksi dari konsep yang dipelajari. Misalnya ilmu abstrak, ilmu konkret, dan juga ilmu semi abstrak. Ilmu abstrak ini mempelajari konsep-konsep yang tidak selalu memiliki representasi fisik seperti matematika dan juga logika. Yang kedua ada ilmu konkret. Ilmu konkret ini mempelajari fenomena yang tidak dapat diamati dan diukur secara langsung seperti biologi dan juga fisika. Ketiga ada ilmu semi abstrak. Ini mempelajari konsep yang memiliki elemen abstrak dan juga konkret seperti ekonomi yang melibatkan model matematis tetapi juga berhubungan dengan perilaku manusia. Nah, dengan memahami klasifikasi dan hierarki ilmu, kita dapat lebih mudah menavigasi berbagai disiplin ilmu, memahami hubungan antar bidang, dan mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam studi dan penelitian. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diteliti lebih lanjut dan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin untuk solusi yang lebih holistik. Sekarang kita bergeser pada bab selanjutnya, yaitu bab 4 dengan judul Dasar-dasar Ilmu. Pada bagian A ada antologi. Nah, antologi ini adalah kumpulan karya atau tulisan yang disusun berdasarkan tema tertentu, yang berfungsi sebagai sumber referensi untuk memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan. Antologi dapat mencangkup berbagai jenis karya seperti puisi, prosa, esai, artikel, atau tulisan akademis yang dipilih dan disusun dengan tujuan tertentu. Antologi juga memiliki fungsi dan manfaat, yakni sebagai sumber referensi. Antologi berfungsi sebagai sumber referensi yang komprehensif, memungkinkan pembaca untuk mengakses berbagai pandangan dan pendekatan dalam suatu tema. Ini sangat berguna bagi mahasiswa, peneliti, atau siapapun yang ingin mendalami suatu bidang ilmu. Yang kedua adalah mengorganisasikan pengetahuan. Dengan mengelompokkan karya-karya berdasarkan tema, antologi membantu dalam pengorganisasian pengetahuan. Pembaca dapat dengan mudah menemukan informasi yang relevan dan memahami konteks yang lebih luas dari tema yang dibahas. Fungsi dan manfaat yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman. Antologi seringkali menyajikan berbagai perspektif dan argumen yang berbeda, yang dapat memperkaya pemahaman pembaca tentang suatu isu atau topik. Ini mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Yang keempat yaitu dokumentasi sejarah dan budaya. Antologi juga berfungsi sebagai dokumentasi sejarah dan budaya, merekam pemikiran, perasaan,
dan juga pengalaman manusia dalam konteks tertentu. Ini membantu generasi yang mendatang untuk memahami warisan budaya dan intelektual dari masa lalu atau masa sebelumnya. Terakhir, manfaat dan fungsi antologi yaitu inspirasi dan kreativitas. Kumpulan karya dalam antologi dapat memberikan inspirasi bagi penulis, seniman, dan kreator lainnya. Melalui pembacaan karya-karya yang beragam, mereka dapat menemukan ide-ide baru dan cara-cara inovatif untuk mengekspresikan diri mereka. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa contoh dari antologi. Yang pertama, antologi puisi, di mana ini merupakan kumpulan puisi dari berbagai penyair yang disusun berdasarkan tema seperti cinta, alam, ataupun perjuangan. Yang kedua itu ada antologi esai, di mana di dalamnya ada kumpulan esai yang membahas isu-isu sosial, politik, atau budaya dari berbagai penulis. Yang ketiga ada antologi cerita pendek. Di dalamnya berkumpulan cerita pendek yang ditulis oleh berbagai penulis seringkali dengan tema yang sama atau saling terkait. Nah, dengan demikian antologi ini merupakan alat yang sangat berharga dalam dunia literasi dan juga akademik, yang tidak hanya menyajikan informasi tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan dan mengeksplorasi ide-ide yang lebih dalam. Sekarang kita masuk pada poin B, yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, asal, dan batasan pengetahuan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, di mana episteme berarti pengetahuan dan logos berarti studi atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat dipahami sebagai studi tentang pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas fokus utama pada epistemologi. Epistemologi ini berfokus pada beberapa pertanyaan fundamental yang berkaitan dengan pengetahuan, di mana antara lain yang pertama pertanyaannya, apa itu pengetahuan? Pertanyaan ini mengarah pada definisi pengetahuan. Dalam epistemologi, pengetahuan seringkali didefinisikan sebagai kepercayaan yang benar dan dibenarkan. Artinya, untuk dianggap sebagai pengetahuan, suatu proposisi harus benar, individu harus mempercayainya, dan ada alasan atau bukti yang mendukung kepercayaan tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pengetahuan diperoleh. Nah, epistemologi juga mengeksplorasi berbagai cara di mana pengetahuan dapat diperoleh. Ini mencangkup metode seperti pengalaman, akal, intuisi, dan juga wahyu, di mana dalam pengalaman ini pengetahuan yang diperoleh melalui observasi dan interaksi dengan dunia. Kedua, ada akal, yakni pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran logis dan juga deduksi. Ketiga, ada intuisi, di mana pengetahuan yang muncul secara langsung tanpa proses berpikir yang panjang. Terakhir, ada wahyu, yakni pengetahuan yang dianggap berasal dari sumber ilahi atau spiritual. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang membedakan pengetahuan dari kepercayaan? Nah, pertanyaan ini penting untuk memahami batasan dari sebuah pengetahuan. Tidak semua kepercayaan dapat dianggap sebagai pengetahuan. Epistemologi berusaha untuk menjelaskan kriteria yang membedakan pengetahuan yang valid dan sekedar opini atau kepercayaan yang tidak berdasar. Misalnya, seseorang mungkin percaya pada suatu pernyataan benar, tetapi jika tidak ada bukti yang mendukungnya, maka itu tidak dapat dianggap sebagai pengetahuan.
Pertanyaan yang keempat ada apa sumber kebenaran? Epistemologi juga membahas tentang sumber kebenaran dan bagaimana kita dapat mengetahui bahwa sesuatu itu benar. Ini mencangkup diskusi tentang berbagai teori kebenaran seperti teori korespondensi, koherensi, pragmatik, dan relativisme yang telah kita bahas sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya adalah apa batasan pengetahuan? Epistemologi ini mempertanyakan sejauh mana pengetahuan dapat dicapai. Apakah ada hal-hal yang tidak dapat kita ketahui, dan apa yang menjadi batasan dalam pencarian pengetahuan? Pertanyaan ini mengarah pada diskusi tentang skeptisisme, yaitu pandangan bahwa kita mungkin tidak dapat mengetahui apapun dengan pasti. Nah, sekarang kita akan membahas pentingnya epistemologi. Epistemologi ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, pendidikan, dan juga etika. Dengan memahami bagaimana pengetahuan diperoleh dan apa yang membedakannya dari kepercayaan, kita dapat lebih kritis dalam mengevaluasi informasi, membuat keputusan yang lebih baik, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia di sekitar kita ini. Epistemologi juga membantu kita untuk menyadari keterbatasan pengetahuan kita dan mendorong kita untuk terus belajar dan mencari suatu kebenaran. Sekarang kita akan membahas poin terakhir dari bab 4 ini, yaitu poin C, aksiologi. Aksiologi adalah sebuah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, baik itu nilai moral, estetika, maupun nilai-nilai lainnya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, di mana aksios berarti nilai dan logos berarti studi atau teori. Dengan demikian, aksiologi dapat kita pahami sebagai studi tentang nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan, keputusan, dan penilaian manusia. Fokus utama aksiologi. Aksiologi berfokus pada beberapa pertanyaan fundamental yang berkaitan dengan nilai, di mana antara lain pertanyaan pertama yaitu apa itu nilai. Pertanyaan ini mengarah pada definisi nilai. Nilai dapat dipahami sebagai prinsip atau standar yang digunakan untuk menilai sesuatu. Nilai dapat bersifat subjektif, tergantung pada pandangan individu atau budaya, atau bersifat objektif, di mana nilai-nilai tertentu dianggap universal. Dalam aksiologi, nilai seringkali dibedakan menjadi beberapa kategori seperti nilai moral atau etika, nilai estetika atau keindahan, dan nilai sosial. Selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, itu bagaimana nilai terbentuk. Aksiologi juga mengeksplorasi proses pembentukan nilai. Nilai dapat terbentuk melalui berbagai faktor, termasuk yang pertama pengalaman pribadi. Dari pengalaman individu dapat membentuk pandangan mereka tentang apa yang dianggap baik ataupun yang buruk. Yang kedua yaitu budaya dan juga tradisi. Nilai seringkali dipengaruhi oleh norma dan tradisi yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat. Faktor yang ketiga adalah pendidikan, di mana proses pendidikan ini dapat membentuk pemahaman seseorang tentang nilai-nilai moral dan etika. Yang keempat
Faktor yang keempat ada agama dan spiritualitas, di mana banyak nilai moral dan juga etika yang berasal dari ajaran agama atau keyakinan spiritual. Kita masuk pada pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang membentuk sesuatu dianggap baik atau buruk, indah ataupun jelek. Pertanyaan ini menyentuh pada kriteria yang digunakan untuk menilai nilai. Dalam konteks moral, aksiologi berusaha untuk memahami apa yang membuat suatu tindakan dianggap baik atau buruk. Dalam konteks estetika, aksiologi mengeksplorasi apa yang membuat suatu karya seni itu dianggap indah atau jelek. Ini melibatkan analisis tentang norma, standar, dan konteks yang mempengaruhi penilaian. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa hubungan antara nilai dan juga tindakan. Aksiologi juga mempertanyakan bagaimana nilai mempengaruhi tindakan dan keputusan individu. Nilai-nilai mempengaruhi nilai-nilai yang dianut seseorang seringkali menjadi dasar bagi perilaku mereka. Misalnya, seseorang yang memegang nilai kejujuran tinggi cenderung untuk bertindak jujur dalam interaksi sosialnya. Pertanyaan yang terakhir adalah apakah nilai itu bersifat absolut atau relatif? Diskusi tentang apakah nilai bersifat absolut atau universal dan tidak berubah atau relatif atau berubah tergantung pada konteks adalah salah satu tema penting dalam sebuah aksiologi. Beberapa filsuf berargumen bahwa ada nilai-nilai moral yang bersifat universal, sementara yang lain berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya dan juga konteks sosial. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai pentingnya aksiologi. Aksiologi ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk etika, seni, dan juga kebijakan sosial. Dengan memahami nilai-nilai yang mendasari tindakan dan keputusan kita dapat lebih bijaksana dalam berinteraksi dengan orang lain dan membuat pilihan yang lebih baik. Aksiologi juga membantu kita menghargai keberagaman nilai dalam masyarakat dan mendorong dialog yang konstruktif dengan isu-isu moral dan estetika. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang nilai, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan juga harmonis. Sekarang kita bergeser pada bab selanjutnya, yakni bab 5 dengan judul sarana ilmiah. Pada poin pertama yakni bagian A, yaitu bahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi yang terdiri dari simbol-simbol seperti kata, frasa, dan kalimat yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan juga informasi. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun hubungan sosial, menyampaikan budaya, dan mengungkapkan sebuah identitas. Kita akan membahas apa sih fungsi dari bahasa. Yang pertama, sebagai fungsi bahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Melalui bahasa, individu dapat berbagi informasi, bertukar ide, dan mengekspresikan emosi. Bahasa memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Kedua, itu menyampaikan ide dan juga teori.
Dalam konteks ilmiah, bahasa berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan ide, teori, dan juga hasil penelitian secara jelas dan efektif. Bahasa ilmiah memiliki struktur dan terminologi khusus yang dirancang untuk mengurangi ambiguitas dan meningkatkan pemahaman. Ini sangat penting dalam publikasi akademik, presentasi, dan juga diskusi ilmiah. Fungsi bahasa yang ketiga yaitu untuk membangun identitas dan budaya. Bahasa juga berperan dalam membangun identitas individu dan juga kelompok. Melalui bahasa kita dapat mengekspresikan latar belakang budaya, nilai-nilai, dan tradisi. Bahasa yang digunakan dalam suatu komunitas mencerminkan cara berpikir dan pandangan dunia mereka. Fungsi yang keempat dari bahasa yaitu menyampaikan emosi dan perasaan. Bahasa memungkinkan individu untuk mengekspresikan emosi dan juga perasaan mereka. Melalui kata-kata, kita dapat mengungkapkan kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ataupun cinta. Ekspresi emosional ini penting dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Fungsi bahasa selanjutnya yaitu untuk menyimpan dan mentransmisikan pengetahuan. Bahasa berfungsi sebagai media untuk menyimpan dan mentransmisikan pengetahuan dari generasi ke generasi melalui bahasa, cerita, mitos, dan pengetahuan tradisional itu dapat diwariskan. Sehingga membantu masyarakat untuk mempertahankan warisan dari budaya mereka. Fungsi bahasa yang terakhir adalah untuk alat berpikir. Bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk berpikir. Proses berpikir seringkali melibatkan penggunaan bahasa, baik dalam bentuk internal atau berpikir dalam hati maupun eksternal, berbicara atau menulis. Bahasa membantu kita untuk mengorganisir pikiran, merumuskan argumen, dan menyusun sebuah rencana. Selanjutnya kita akan membahas apa saja jenis-jenis dari bahasa. Yang pertama ada bahasa lisan. Bahasa lisan adalah bentuk komunikasi yang menggunakan suara dan diucapkan secara langsung. Ini termaksud percakapan sehari-hari, pidato, dan juga presentasi. Jenis bahasa yang kedua yaitu bahasa tulisan, di mana bahasa tulisan ini adalah bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol tertulis. Ini mencangkup buku, artikel, surat, dan juga dokumen resmi. Jenis selanjutnya ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini adalah sistem komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh seperti tangan dan ekspresi wajah. Ini sering digunakan oleh komunitas tunarungu sebagai cara untuk berkomunikasi. Jenis bahasa selanjutnya yaitu bahasa formal dan juga informal. Bahasa formal biasanya digunakan dalam konteks resmi seperti dalam dokumen hukum, akademik, ataupun bisnis. Sementara itu bahasa informal biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari dan interaksi sosial yang lebih santai. Sekarang kita akan membahas bagaimana pentingnya sebuah bahasa. Bahasa adalah elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Ia tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga membentuk cara kita belajar dan berinteraksi dengan dunia. Dalam konteks ilmiah, bahasa yang jelas dan efektif sangat penting untuk menyampaikan pengetahuan dan memfasilitasi kolaborasi antar peneliti. Dengan memahami peran dan fungsi bahasa ini, kita dapat lebih menghargai
kekayaan komunikasi manusia dan meningkatkan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Sekarang kita masuk pada poin kelima dari bab ini, yaitu bagian B dengan judul matematika. Langsung saja, matematika adalah ilmu yang mempelajari angka, struktur, ruang, dan juga perubahan. Ia menggunakan simbol dan notasi untuk menggambarkan suatu hubungan dan pola dalam berbagai konteks. Matematika tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghitung, tetapi juga sebagai bahasa universal yang digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada di dunia nyata. Sekarang kita akan membahas fungsi dari matematika. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat analisis. Matematika berfungsi sebagai alat analisis yang kuat. Melalui metode matematis, kita dapat menganalisis data, mengidentifikasi pola, dan menarik sebuah kesimpulan. Misalnya dalam statistik, analisis matematis digunakan untuk memahami distribusi data dan membuat inferensi tentang populasi. Fungsi matematika yang kedua adalah sebagai permodelan. Matematika digunakan untuk membuat model yang mempresentasikan sistem atau fenomena tertentu. Model matematis ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti pada fisika, ekonomi, biologi, dan juga teknik, untuk memprediksi perilaku sistem dan memahami interaksi antar variabel. Contohnya, model matematika digunakan untuk memprediksi pertumbuhan populasi atau pergerakan planet. Fungsi matematika yang ketiga adalah sebagai pengukuran. Matematika juga berfungsi dalam pengukuran konsep-konsep seperti panjang, luas, volume, dan juga waktu. Ini diukur menggunakan notasi matematis. Dalam ilmu fisika, pengukuran seringkali melibatkan penggunaan rumus matematis untuk menghitung berbagai besaran fisik. Selanjutnya yaitu sebagai penyelesaian masalah. Matematika ini memberikan alat dan teknik untuk menyelesaikan berbagai masalah. Melalui pemecahan masalah matematis, kita dapat mengembangkan keterampilan berpikir kita secara kritis dan juga logis. Ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, teknik, dan juga ilmu ekonomi. Selanjutnya itu sebagai pengembangan teori. Matematika juga berperan dalam mengembangkan teori-teori ilmiah. Banyak teori dari ilmu pengetahuan seperti teori relativitas dan fisika atau teori permainan dalam ekonomi itu didasarkan pada prinsip-prinsip matematis. Matematika membantu dalam merumuskan dan menguji hipotesis. Selanjutnya kita akan membahas apa saja cabang-cabang dari ilmu matematika ini. Cabang yang pertama ada aritmetika. Aritmetika ini mempelajari operasi dasar pada angka, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Cabang yang kedua ada aljabar. Aljabar ini mempelajari simbol dan aturan untuk memanipulasi ekspresi matematis. Aljabar memungkinkan kita untuk menyelesaikan persamaan dan memahami hubungan antar variabel. Cabang yang ketiga adalah geometri. Geometri ini mempelajari sifat dan hubungan ruang, termasuk bentuk, ukuran, dan posisi sebuah objek. Geometri ini biasanya digunakan dalam arsitektur, desain, dan berbagai aplikasi teknik lainnya.
cabang matematika yang keempat ada kalkulus. Kalkulus ini mempelajari tentang perubahan dan juga gerakan. Kalkulus ini biasanya digunakan untuk menganalisis fungsi dan menghitung limit, turunan, dan integral. Ini sangat penting dalam fisika dan juga teknik. Cabang selanjutnya yaitu statistika, di mana statistika ini mempelajari pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Statistika digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan data dan memahami pola dalam informasi. Cabang matematika yang terakhir adalah sebagai teori bilangan, di mana teori bilangan ini mempelajari sifat-sifat bilangan bulat dan hubungan antar sesama bilangan. Teori bilangan memiliki aplikasi dalam kriptografi dan keamanan informasi. Sekarang kita akan membahas mengenai pentingnya matematika. Matematika adalah fondasi dari banyaknya disiplin ilmu dan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Matematika membantu kita untuk berpikir logis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang berdasarkan dari data. Dalam konteks ilmiah, matematika adalah alat yang esensial untuk menganalisis, permodelan, dan pengukuran yang memungkinkan kita untuk memahami dan menjelaskan fenomena kompleks di dunia. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang matematika ini sangat penting bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan kita di berbagai bidang. Sekarang kita akan membahas poin C, yaitu statistik, di mana statistik ini adalah cabang ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, presentasi, dan organisasi data. Statistik berperan penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, kesehatan, ekonomi, dan ilmu alam, karena membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Dalam konteks ilmiah, statistik digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari penelitian dan eksperimen, serta untuk menarik kesimpulan yang valid berdasarkan data tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari statistik ini, yang menjadi fungsi utama yaitu sebagai pengumpulan data. Statistik ini dimulai dengan pengumpulan data yang relevan dan representatif. Metode pengumpulan data dapat bervariasi, termasuk survei, eksperimen, observasi, dan pengukuran. Pengumpulan data yang baik adalah langkah awal yang krusial untuk analisis yang akurat. Fungsi yang kedua adalah sebagai analisis data. Setelah data dikumpulkan, statistik digunakan untuk menganalisis data tersebut. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik dan juga metode statistik seperti analisis deskriptif atau mengembangkan data, dan analisis inferensial, yakni menarik kesimpulan dari suatu data. Analisis ini membantu dalam memahami pola, tren, dan juga hubungan dalam suatu data. Fungsi selanjutnya sebagai interpretasi data. Statistik juga berfungsi untuk menginterpretasikan hasil dari sebuah analisis. Ini melibatkan penjelasan tentang apa yang data katakan dan bagaimana hasil tersebut dapat diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Interpretasi yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Fungsi yang keempat yakni sebagai presentasi data, di mana statistik membantu dalam menyajikan sebuah data dengan cara yang jelas dan juga informatif. Ini dapat dilakukan melalui tabel, grafik, dan diagram yang memudahkan pemahaman. Presentasi yang baik membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya ada pengambilan sebagai pengambilan keputusan. Statistik mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dengan menggunakan analisis statistik. Penelitian dan pengambilan keputusan data membuat pilihan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Ini sangat penting dalam berbagai konteks, seperti bisnis, kesehatan masyarakat, dan juga kebijakan publik. Fungsi statistik yang terakhir yaitu sebagai pengambilan keputusan. Statistik mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dengan menggunakan analisis statistik. Peneliti dan pengambil keputusan dapat membuat pilihan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Ini sangat penting dalam berbagai konteks seperti bisnis, kesehatan masyarakat, dan kebijakan publik. Sekarang kita masuk pada apa saja jenis-jenis dari statistik. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, di mana ini digunakan untuk menggambarkan dan merangkum data. Ini mencakup ukuran pemusatan seperti rata-rata, median, dan juga modus, dan ukuran penyebaran seperti rentang, varian, dan deviasi standar. Statistik deskriptif ini memberikan gambaran umum tentang data yang dianalisis. Kedua ada statistik inferensial, di mana ini digunakan untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel data. Ini melibatkan penggunaan teknik seperti uji hipotesis, interval kepercayaan, dan analisis regresi. Statistik inferensial ini memungkinkan peneliti untuk membuat generalisasi dan prediksi berdasarkan data yang terbatas. Selanjutnya ada statistik non parametrik. Ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi distribusi tertentu seperti normalitas. Metode ini sering digunakan untuk analisis data ordinal atau normal dan tidak memerlukan asumsi yang ketat tentang distribusi data. Selanjutnya ada statistik parametrik. Ini digunakan ketika data memenuhi asumsi tertentu seperti distribusi normal. Metode ini sekarang seringkali lebih kuat dan memberikan hasil yang lebih akurat jika asumsi tersebut terpenuhi. Pentingnya statistik ini adalah alat yang sangat penting dalam penelitian dan analisis data. Ia memungkinkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan data dengan cara yang sistematis dan juga objektif. Dalam konteks ilmiah, statistik membantu dalam menguji hipotesis, mengevaluasi hasil eksperimen, dan membuat keputusan yang berbasis bukti. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang statistik sangat penting bagi siapapun yang terlibat dalam penelitian, analisis data, atau pengambilan keputusan di berbagai bidang. Akhir yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu poin D dengan judul logika, di mana logika adalah cabang filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang valid dan struktur argumen. Ia berfokus pada cara berpikir yang sistematis dan juga teratur.
serta bagaimana kita dapat menarik kesimpulan yang sah dan premis yang ada. Logika tidak hanya penting dalam sebuah filsafat, tetapi juga memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, ilmu komputer, dan juga ilmu sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari sebuah logika. Fungsi yang pertama adalah sebagai analisis sebuah argumen. Ini dengan cara mengidentifikasi struktur dan komponen yang membentuk argumen tersebut. Ini melibatkan pemisahan antara premis atau pernyataan yang mendukung argumen dan juga kesimpulan atau pernyataan yang dihasilkan dari premis. Dengan analisis ini kita dapat menentukan apakah argumen tersebut valid atau tidak. Fungsi yang kedua adalah sebagai evaluasi validitas, di mana salah satu tujuan utama logika adalah untuk mengevaluasi validitas argumen. Sebuah argumen dianggap valid jika kesimpulannya mengikuti secara logis dari premis-premis yang telah diberikan. Logika membantu kita untuk mengidentifikasi kesalahan dalam penalaran, seperti kesalahan logis atau asumsi yang tidak berdasar. Yang ketiga adalah sebagai membangun kesimpulan yang sah. Logika memungkinkan kita untuk membangun kesimpulan yang sah berdasarkan premis yang ada. Dengan menggunakan aturan dan prinsip logika, kita dapat menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung argumen kita dengan cara yang sistematis. Fungsi logika selanjutnya adalah pengembangan pemikiran kritis, di mana logika berkontribusi pada pengembangan pemikiran kritis. Dengan memahami prinsip-prinsip logika, individu dapat lebih baik dalam mengevaluasi informasi, membedakan antara argumen yang kuat dan juga yang lemah, serta membuat keputusan yang lebih baik. Ini sangat penting dalam konteks pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada komunikasi yang efektif, di mana logika juga berperan dalam komunikasi yang efektif. Dengan menyusun argumen secara logis dan jelas, kita dapat menyampaikan ide dan pendapat kita dengan lebih persuasif. Ini sangat penting dalam debat, presentasi, dan juga dalam diskusi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja jenis-jenis dari logika. Yang pertama yaitu logika formal, di mana ini mempelajari tentang struktur argumen menggunakan simbol dan notasi matematis. Ini mencangkup sistem logika profesional dan logika predikat yang digunakan untuk menganalisis argumen secara sistematis dan rigor. Kedua ada logika informal. Ini berfokus pada analisis argumen dalam konteks bahasa alami. Ini mencangkup identifikasi kesalahan logis, analisis retorika, dan evaluasi argumen dalam diskusi sehari-hari. Logika informal ini membantu kita memahami bagaimana argumen dibangun dan disampaikan dalam konteks sosial. Ketiga ada logika deduktif. Ini adalah proses penalaran di mana kesimpulan ditarik dari premis yang sudah ada sebelumnya. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulan yang dihasilkan juga harus benar. Contoh klasik dari logika deduktif adalah silogisme. Selanjutnya ada logika induktif. Logika ini adalah proses penalaran di mana kesimpulan ditarik berdasarkan pengamatan atau data yang sudah ada.
Kesimpulan yang dihasilkan bersifat probabilistik, artinya meskipun premis-premisnya benar, kesimpulan itu tidak selalu benar. Logika induktif ini sering digunakan dalam suatu penelitian ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas apa sih pentingnya dari sebuah logika. Nah, logika adalah alat yang sangat penting dalam penalaran dan pengambilan suatu keputusan. Ia membantu kita untuk berpikir secara sistematis, mengevaluasi argumen, dan menarik kesimpulan yang sah. Dalam konteks ilmiah, logika berfungsi sebagai dasar untuk analisis dan evaluasi sebuah argumen, serta untuk membangun teori dan hipotesis. Dengan pemahaman yang baik tentang logika, kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi filsafat pendidikan dari bab 1 sampai dengan bab 5. Semoga apa yang telah saya jelaskan sebelumnya dapat dipahami, dan jika ada kesalahan kata yang menyinggung, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai terakhir. Semoga yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Terima kasih. Saya Sofia Safitri pamit undur diri. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.